أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان الحمد لله على نعمة الهداية والتوبة الحمد لله على نعمة الأخوة هجرة اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بلونهم بالحسنات السيئات لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah hari ini dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala ringan rasanya bagi kita semua yang telah dengan sadar menyatakan beriman kepada Allah dan seluruh ketetapannya untuk menunaikan seluruh kewajiban kita, kewajiban mendasar yang melekat pada diri kita. Tidak pernah berhenti kita bermunajat kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita dalam senantiasa qiyam kita, rukuk dan sujud sebagai bentuk penghambaan yang sempurna di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, kita senantiasa bermunajat, ya Allah, jadikan setiap solat kami hari ini, bahkan setiap aktivitas yang kami laksanakan dengan ketetapan-Mu, semoga semuanya menjadi ibadah dan diganjar dengan pahala sempurna di sisi-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya senantiasa kita bersolawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu bukti cinta kita kepada baginda. Dan cinta terbaik adalah fattabi'uni, dengan mengikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi dalam seluruh tata kehidupan maupun peribadatan kita, tentu sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki. Jemaah sekalian, senantiasa biasanya di awal kelas lanjutan kami biasa memulai dengan kelas tafsir. Tapi malam hari ini alhamdulillah kita mendapat sebuah amanah untuk menjawab sebuah pertanyaan, dan pertanyaan ini telah kami jawab tadi malam di tempat Pak Ustadz isi kajian tadi malam. Jadi tadi malam pertanyaannya sama dan Pak Ustadz telah menjawab tadi malam di kajian tersebut di tempat lain, dan malam hari ini kami pun akan menjawab karena pertanyaan itu sesungguhnya berasal dari sini. Tapi kebetulan Pak Ustadz di tempat kajian lain tadi malam, jadi sekalian Pak Ustadz menjawab pertanyaan itu, dan hari ini kita akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan ini adalah sesuatu yang sering kita laksanakan, sering kita tunaikan, terutama bagi orang-orang yang sholat. Tetapi luar biasa maha dahsyat petunjuk Allah. Ada hamba Allah yang benar-benar ingin paham dengan apa yang selama ini dikerjakan, yaitu yang ditanyakan adalah tentang doa iftitah yang sering dibaca oleh keumuman kita, yaitu wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Pertanyaannya kita gambarkan secara umum. Dipertanyakan, Pak Ustadz, kami sering menunaikan sholat dan alhamdulillah dengan ukuran kami sebagai hamba, kami sangat rajin menunaikan sholat. Tapi ada satu pertanyaan, kadang setiap hari kami selalu bertanya, ini doa yang kami baca di saat iftitah itu menurut pemahaman kami itu sangat indah, tapi kenapa itu tidak mengantarkan kami pada kebaikan seluruhnya setelah kami selesai sholat? Apakah sholatnya yang bermasalah atau bacaan kami yang bermasalah? Itu prinsipnya. Maka setelah diskusi dan beliau juga membaca doanya, alhamdulillah doa yang dibaca adalah benar teksnya. Akhirnya dapat kesimpulan bahwa yang bermasalah bukan bacaannya, yang bermasalah itu adalah pemahaman terhadap apa yang dibaca. Baik, maka malam hari ini dengan bismillahirrahmanirrahim tentu berharap hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba dengan batas kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kita
untuk memberikan sedikit pemahaman tentang pertanyaan tersebut. Pertama kami harus menjelaskan, dan ini jadi pertanyaan yang sangat umum, apakah bacaan ini dimulai dengan ini atau tidak dengan ini? Itu pertanyaannya. Ini menjadi gambaran umum ya, kita jelaskan dulu secara utuh. Pertanyaan ini sering datang dan kami sering menjawab, kami tidak akan menentukan, atau perkataan lainnya, kami tidak akan atau bukan bagian yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kami akan menjawab sesuai dengan apa yang kami pahami dengan kadar ilmu yang kami miliki. Kenapa kami harus sampaikan ini? Agar ketika jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan pada umumnya, jangan lantas saling menghujat, itu poinnya. Ya, sekali lagi, kami tidak akan meletakkan ini yang benar, ini yang salah. Tapi kami akan coba memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang kami pahami. Satu, ketika ditanyakan apakah dengan ini atau tidak, maka kami menjawab, kami, ingat ya, kami tidak memulainya dengan ini. Bukan berarti yang ini salah ya, ingat. Saya tidak mengatakan ininya yang salah, tetapi kami tidak memulai dengan kalimat ini. Kami langsung memulai dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ketika ditanya kenapa tidak memakai ini, alasan yang paling logisnya adalah bahwa kami belum mampu mendapatkan nas yang kuat, dalil yang sangat kuat, yang kuat untuk kami jadikan ini sebagai awal mula bacaannya. Bukan berarti salah ya, harus benar-benar dipahami premisnya dengan baik sehingga kesimpulannya tidak bermasalah. Kami belum mampu menemukan hujah yang kuat, doa ini harus dimulai dengan ini. Itu poinnya. Artinya yang mau pakai ini silakan, selama ada hujah yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara hujah yang dipakai untuk ini itu dalam kaidah-kaidah yang kami pahami itu bukanlah doa iftitah saat sholat, tetapi doa saat kurban. Jadi saat kurban itu setelah doa, setelah sembelih, ada sunnah doanya. Doanya menghadap ke kiblat, yang punya kurban itu mendoakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama sampai setelah selesai. Ini yang kami pahami dan kami dapatkan hujahnya adalah doa untuk kurban. Ada satu hujah yang mengatakan bahwa ketika Nabi menulis surat itu dengan memakai ini. Nah, kaidah ini kami pahami bukan untuk dalam proses ibadah yang namanya salat, tetapi dalam korespondens, itu prinsipnya ya. Terlepas dari itu, ini bukan memetakan mana yang salah, mana yang benar. Kami hanya mencoba menjawab sesuai dengan apa yang kami pahami. Baik, kita ke intinya. Pertanyaan dasarnya, kenapa dengan doa yang indah ini tidak mampu merubah kami? Berarti yang bermasalah bukan doanya, bukan cara membacanya, tapi cara memahami doanya. Baik, kita akan memulai. Kalau ini dipahami dengan sangat baik, akan terjadi hal yang indah dalam setiap orang yang sholat di saat dia representasikan sholatnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita ulangi dan kita awali. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya, atau kami lebih menyukai kalimat kami menghadapkan diri kami. Kami menghadapkan diri kami kepada pemilik langit dan bumi. Sederhana. Nah, di saat ini terjadi, maka kami sering mengatakan akan aneh rasanya, akan susah rasanya diterima dengan akal ketika ada orang yang secara ikhlas menghadapkan seluruh keadaan dirinya untuk beribadah kepada pemilik langit dan bumi, masih sibuk urus yang lain. Pas satu lagi, akan aneh rasanya ketika ada orang yang melaksanakan qiyam, salat, membaca dan menyerahkan seluruh dirinya kepada sang pemilik langit dan bumi, itu sibuk urus yang lain.
telinganya sibuk mendengar yang lain, pikirannya sibuk menerawang kemana-mana, matanya sibuk melihat yang lain. Aneh rasanya. Sementara dia hadapkan seluruh dirinya hanya kepada pemilik langit dan bumi. Maka ini jadi hujah yang kuat. Di saat ada manusia-manusia hebat, jangankan belum wajah tu wajhia, saat dia mengangkat tangannya Allahu Akbar, berderai air matanya, bergemetar rasanya. Saking indah dia melaksanakan dan meresapi setiap bacaan dalam solatnya. Maka poin pentingnya, ketika kita sudah mengungkapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Secara hanif kita lepaskan diri kita di hadapan Allah keseluruhan. Artinya telinga kita hadapkan kepada Allah, mata kita hadapkan kepada Allah, pun pikiran dan akal kita hadapkan seluruhnya kepada Allah, maka solatnya pasti indah. Itu yang perlu dipahami. Artinya ketika kita memulai dengan ini, maka serahkan seluruh keadaanmu hanya kepada Allah. Telingamu fokuskan ke sana, lisanmu fokuskan ke sana, matamu seluruhnya fokuskan ke sana. Sehingga ingat, ada ihsan namanya. Ada apa itu ihsan? Kita beribadah seakan-akan kita mampu melihat Allah. Kalaupun kita tidak mampu, maka yakin dan percayalah Allah melihat kita. Itu poinnya. Kita lanjutkan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salat saya, ibadah saya, mati saya, hidup saya, hamba serahkan seluruhnya kepadamu. Ingat, itu doanya. Inna salati, salat saya Allah, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, seluruh keadaan saya pasrahkan hanya kepadamu. Mulai dari qiyam saya, salat saya, ibadah saya, hidup saya, bahkan mati saya serahkan hanya kepadamu. Ketika ikatan perjanjian ini terjadi dalam istilah wayasilus silah, ikatan yang kuat dalam solat, maka ketika keluar dari solat, maka tidak akan pernah takut dia karena kelaparan sehingga meninggalkan solatnya. Tidak akan pernah takut dia sakit sehingga dia meninggalkan solatnya. Karena tadi hidup dan mati pun diserahkan kepada Allah. Lantas kenapa habis solat 1000 aja engkau takut kehilangan, bahkan lebih ikhlas engkau kehilangan waktu solat? Padahal tadi sudah serahkan hidup mati sama Allah. Aneh rasanya. Pada ini perjanjian dengan Allah. Ya, artinya kalau sudah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, seluruh khauf, ketakutan akan apapun itu tinggalkan, lepaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan rebutan 100.000 sehingga Allahu Akbar lewat. Padahal solatnya seluruhnya diserahkan kepada Allah. Baru awal solat. Yang kedua, yang selanjutnya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini ujung yang sangat indah. Kalau orang baca ini waktu salatnya, dia pahami dengan cara yang terbaik, maka dia amalkan dalam kehidupannya, pasti hindar dan terjauhkan dari hal-hal di luar dari apa yang dinaskan oleh Al-Quran dan hadis. La syarika lahu. Ingat, kaidah huruf lam telah kita pelajari sering sekali. Kalau ada kalimat yang dimulai dengan huruf lam, itu menandakan harus seperti itu. Tidak akan bergeser, tidak akan berubah, pindah pun tidak. Maka apa maknanya? La syarika lahu. Ya Allah, engkau tidak punya serikat. Apa maknanya? Aneh rasanya ketika orang menyatakan la syarika lahu, dia sadar Allah itu tidak punya serikat, tidak punya teman untuk berbagi kuasa, hanya Allah yang Maha Tunggal dan Esa. Aneh rasanya ketika sakit sibuk cari dukun, ketika hilang uang 200.000 sibuk cari tukang ramal. Kami ingatkan, apakah hanya dengan 200.000 engkau gadaikan imanmu? Ingin kembali uang 200.000, engkau datang ke tukang peramal, padahal itu terlarang oleh Allah.
Padahal tadi sudah la syarika lahu. Ingat, fungsi Allah untuk hamba itu cuma dua. Dua, nggak akan ada tiga. Yang pertama itu fungsi peribadatan, yang kedua fungsi permohonan. Dalilnya indah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat kita menyembah hanya Allah, memohon hanya kepada Allah, dan ini puncak tauhid kita. Puncak tauhid ayat kelima surah Al-Fatihah. Maka dua permohonan, dua kaidah ini, permohon tempat ibadah dan permohonan itu hanya Allah. Jelas la syarika lahu. Maka bagi yang telah salat hai, yang salat 17 rakaat tiap hari, hai yang ucapkan la syarika lahu di setiap awal salat, hindarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan la syarika lahu. Kalau sakit cari jalan yang terbaik yang disesuaikan dengan syariat kita. Jangan sibuk cari dukun. Kalau hilang uang jangan sibuk cari peramal. Aneh rasanya. Aneh. Sementara sudah kita sholat 17 rakaat. Sadar la syarika lahu. La itu artinya jangan pernah ada, itu maksudnya. Engkau meminta hanya kepada Allah. Engkau hanya memohon hanya kepada Allah. Enggak ada tempat lain. Ya, ingat. Ini bukan masalahnya apakah ingat, dokter, ulama yang mengobati itu semua baik. Bagaimana menentukan tidak baik atau tidak? Cara yang ditempuh itu yang bermasalah. Cara yang ditempuh yang bermasalah. Sehingga kaidah Allah melarang, jangan dengan cara ini kalau berobat. Kalau hilang uang jangan ambil cara ini, relakan saja. Ya. Dan yang terakhir, wa ana minal muslimin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, dan hari ini dan saat ini saya berjanji akan menjadi muslim yang lebih baik. Sekarang kita buktikan. 17 rakaat kita tunaikan salat. Setiap awal salat kita mulai dengan doa itu kalau yang memilih itu. Berjanji kepada Allah di setiap solatnya, ya Allah, saya berjanji akan menjadi muslim yang lebih baik. Kaidah lebih baik itu begini sederhana. Hari ini kalau tidak ngaji, besok harus ngaji. Hari ini kalau solatnya 4 kali, besok harus 5 kali. Hari ini kalau bacanya 1 halaman, besok harus lebih dari 1 halaman. Itu kaidah lebih baik namanya. Jangan hari ini nggak solat, besok nggak solat. Jangan hari ini tinggal duhur, besok pun masih ketinggalan duhur. Itu artinya bukan wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maka kaidah terbaiknya anak-anak sekalian, kadang yang aneh itu, yang mengingkari perjanjian itu adalah kita sendiri. Dan beraninya kita mengingkari bukan pada manusia. Kita mengingkari janji kita kepada Allah. Engkau berjanji kepada Allah tiap hari untuk menjadi lebih baik. Tapi kenapa engkau tidak penuhi janjimu? Inilah yang menjadi penyebab-penyebab, menjadi penyebab-penyebab atau alasan-alasan kenapa sholat itu kadang tidak menjadikan orang lebih baik. Sholat itu hanya dianggap sebagai penggugur kewajiban. Mohon maaf, Nabil, Wildan, Qabil, Kail, Fatih, terus yang kecil itu sholat sama. Kalau hanya menggugur kewajiban, anak-anak kecil yang saya sebutkan tadi juga menggugurkan kewajiban. Masa yang besar juga sama prosesnya? Harus lebih baik. Membawa apa tujuan sholat? Tujuan sholat itu hanya membuat manusia menjadi manusia yang baik. Gak ada yang lain tujuan sholat. Tutur katanya indah setelah sholat. Pandangan matanya teduh sekali, senyumnya indah, bicaranya lembut, tidak kasar, tidak kotor lisannya. Itu tujuan sholat. Kalau sudah sholat, sudah wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin, masih juga bermulut kotor, mohon maaf, ganti janjinya. Janjinya dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Minta ampun kepada Allah sebelum seluruh bacaan lain engkau mulai dalam proses ibadahmu. Insyaallah demikian yang mampu kami sampaikan. Mohon maaf
jika ada bagian-bagian yang mungkin berlebihan dan sebagainya, tapi insya Allah ini semua karena cinta kepada Allah. Prinsip dasarnya kita mencintai karena Allah pun kita membenci karena Allah, maka akan indah ukhuwah yang terjadi antara setiap manusia yang berakidah yang sama. Kita tutup dengan kalimat yang sama, kiblat kita sama, tauhid kita sama, takbir pun kita sama. Maka dengan kesamaan ini, mari senantiasa luruskan saf, genggam tangan, biarkan mata kaki bertemu mata kaki, siku bertemu siku, maka Islam akan berdiri tegak, tentu dengan berharap ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.